Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana caranya supaya hati ini kuat dan benar-benar bisa meyakini bahwa yang memberi semua adalah Allah, sedangkan suami adalah perantara. Karena semua kebutuhan rumah tangga suami yang memenuhi. Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, jazakumullah khairan ya. Bagaimana caranya agar kita ini semuanya dikembalikan kepada Allah ya. Semua ini sebagai perantara. Seorang harus meyakini bahwasanya Allah itu Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah kasih dia rezeki. Maka caranya adalah pertama ya kita banyak-banyak ya membaca ya tentang masalah atau mengenal sifat Allah dan nama Allah Ar-Razik dan Ar-Razzaq ya, maksudnya Allah itu Maha Pemberi rezeki ya. Seseorang baca ini ya, nama dan sifat Allah semacam ini, pelajari, pahami ya, dengan itu tumbuh keyakinan ya bahwasanya rezeki itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak membaca hadis-hadis yang berbicara tentang masalah rezeki ya. Nah, ketika kita banyak membaca hal-hal semacam ini, maka itu menguatkan kita ya, menjadikan kita tambah yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Emang kadang-kadang sebagian orang kalau dalam masalah rezeki ini, kadang-kadang sebagian orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang ada sebagian orang karena rezekinya agak lambat datang, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan ya, dengan cara dia korupsi, menipu ya, menyogok dan macam-macam ya. Karena dia merasa rezekinya tidak ada rezekinya kecuali dengan demikian. Ya, padahal setiap manusia itu dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya seorang muslim ini kalau seandainya dia berkeyakinan semacam ini, insya Allah ya, insya Allah semua orang akan dikasih rezeki oleh Allah. Tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki, semuanya dapat rezeki. Dan kita tidak akan dimatikan oleh Allah sampai kita mengambil rezeki kita. Sampai kita mengambil rezeki kita. Makanya sebetulnya orang kalau sudah berkeyakinan tentang masalah rezeki, itu Allah yang mengaturnya, maka dia tidak risau. Ya, dia tidak risau dalam masalah rezeki. Kebanyakan orang ini risau ya dalam masalah rezeki ya. Karena apa? Karena kepercayaannya terhadap Allah itu tipis ya. Kepercayaan dia terhadap Allah itu tipis ya. Bahkan seorang bayi itu lebih beryakin dia kepada Allah daripada seorang yang dewasa ya. Padahal kalau kita perhatikan ya, kalau kita pakai akal kita ya, bayi itu ya, padahal dia tidak memiliki kekuatan ya, ketika dalam perut ya, dalam perut ibunya dia tidak memiliki kekuatan ya. Tetapi dia yakin sama Allah, Allah yang mengasih dia rezeki. Akhirnya dia hidup sampai keluar ya. Allah yang mengasih dia rezeki. Padahal dia tidak ya, ketika dia dewasa ya, punya pekerjaan ya, bekerja ya, punya pemikiran yang matang, takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalah dengan seorang bayi ya, bayi dalam perut seorang ibu yakin ya rezekinya akan datang ya, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebetulnya seorang itu ketika mencari rezeki seperti bayi ya, bahwasanya dia yakin akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan mengasih rezeki hambanya. Nah, dengan kita banyak ya mempelajari ya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan tanya Ar-Razik, Ar-Razzaq ya, atau dan hadis-hadis Nabi SAW ketika berbicara tentang masalah rezeki, itu menumbuhkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah satu-satunya yang memberikan rezeki, sedangkan yang ini semuanya adalah wasilah, sebab datangnya rezeki kita, dan kita disuruh untuk mengambil sebab. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan